Ya, pemirsa, sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah tudingan dirinya melecehkan ayat dalam kitab suci Al-Quran. Ahok menilai ada lawan politik yang sengaja menyesatkan pernyataannya saat di Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah tudingan dirinya melecehkan ayat dalam kitab suci Al-Quran seperti yang terdapat dalam video saat Ahok berada di Kepulauan Seribu. Menurut Ahok, ayat kitab suci kerap disalahgunakan lawan politiknya untuk menjatuhkan dirinya melalui isu SARA. Karena kalimatnya kalau kalian ikutin video kan jelas. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanin sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Jadi ayat Al-Quran ada yang salah nggak? Nggak salah. Sebelumnya, saat berada di Kepulauan Seribu akhir bulan lalu, Ahok meminta warga Kepulauan Seribu tidak memilihnya pada Pilgub DKI mendatang. Ahok juga mengutip salah satu surat dalam Al-Quran. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok ini. Tapi programnya, gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia, utang budi. Jangan, kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, udah stroke. Atas pidatonya di Kepulauan Seribu, kemarin anggota DPRD DKI Jakarta Fajar Sidik melaporkan Ahok ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Yohanes Billy TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menerima tanda jasa kehormatan. Kalimatnya kalau kalian ikutin video kan jelas. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanin sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Jadi ayat Al-Quran ada yang salah nggak? Nggak salah. Anda menyaksikan News Update bersama saya Ani Rahmi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan P3 Kubu Jan Faridz resmi memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok Jarot. Dukungan ini jelas bertolak belakang dengan DPW Partai P3 yang mendukung pasangan Agus Silvi sebagai calon orang nomor 1 di Jakarta. Deklarasi itu disampaikan jajaran pengurus P3 Kubu Jan Faridz di kantor DPP P3 Menteng, Jakarta Pusat. Jan Faridz optimistis mendapat persetujuan dari seluruh kader P3, bahkan akan berupaya mengajak pendukung pasangan cagup lainnya untuk bergabung. Meski memiliki basis pendukung mayoritas Muslim, namun tidak menghalangi partai berlambang Ka'bah itu mengusung cagup non-Muslim. Jan Faridz berpendapat dukungan terhadap Ahok diberikan karena perhelatan pilkada adalah untuk memilih pemimpin daerah, bukan untuk memilih pemimpin partai berbasis Islam, apalagi sebagai pemimpin umat Muslim. Bagaimana biasa, kalau kita sudah berdiskusi dan mencapai kesepakatan, tentu kami menjadi bagian dari kesuksesan. Pasti, memang tugas kami itu mungkin akan menjadi jembatan bagi umat Islam.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak tahu menahu rencana P3 kubu Jan Farid akan mendukungnya dalam Pilgub DKI mendatang. Ahok mengaku meski belum ada komunikasi antar dirinya dengan Partai Persatuan Pembangunan, namun ia memiliki kedekatan dengan politisi P3 Ahmad Dimyati Natakusuma. Saya nggak tahu, tapi saya sering komunikasi sama Pak Dimyati. Dimyati itu teman baik saya di balik. Dari dulu Dimyati secara pribadi sudah bilang, pokoknya saudara, my brother, kita sering telegram kan. Pokoknya orang Banten pasti gue bantu dukung lo deh. Karena dia kan memang lama Bupati Pandeglang. Partai Persatuan Pembangunan kubu Jan Farid akan memberikan dukungan kepada bakal calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Gadis Bianca, langsung dari kantor DPP P3 di Jakarta Pusat. Gadis, apakah deklarasi sudah dimulai dan siapa saja yang datang dalam deklarasi tersebut? Ya Robert, pernyataan dukungan terhadap Ahok atau petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat dari Partai Persatuan Pembangunan kubu Jan Farid ini baru saja selesai. Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan ini hadir, termasuk juga Ketua DPP Partai Jan Farid dan juga Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Dimyati. Dan memang tadi dinyatakan bahwa keputusan untuk mendukung Ahok Jarot ini berdasarkan juga keputusan dari rapat pleno yang diselenggarakan pada 4 Oktober dan juga Silatnas yang dihadiri oleh seluruh DPW P3 dari seluruh Indonesia. Langsung saya bergabung dengan Ketua Umum Pak Jan Farid. Pak Jan Farid, ini apa alasannya mengapa akhirnya P3 ini mendukung Ahok Jarot, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya wacana ini sudah lama, sudah menjadi dinamika daripada Partai Persatuan Pembangunan. Apalagi kawan-kawan DPP dan DPW melihat sejarah daripada hubungan saya dengan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Pada saat beliau menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, sayalah yang di depan beliau untuk menjadi penghubung beliau dengan umat Islam. Karena rata-rata partai Islam tidak di tempat beliau. Nah, saat itulah saya sudah menjadi penghubung beliau dengan umat. Dan sampai hari ini pun saya tetap menjaga hubungan tersebut dan saya tetap loyal kepada Pak Jokowi seperti 5 tahun yang lalu. Pada saat beliau maju jadi gubernur, dan saya tetap membina hubungan baik saya dengan saudara Ahok. Pak, ini yang menarik adalah kubu dari P3, Pak Romi, ini mendukung Agus Silvi. Apakah nantinya ini akan bagaimana ke depannya, Pak? Saya tidak melihat ini menjadi masalah ke depan maupun ke belakang. Karena memang kami berdiri sendiri-sendiri. Kalau kami dari Muktamar Jakarta, ya kan keputusannya adalah keputusan Mahkamah Agung 601. Itu adalah kekuatan hukum tetap yang sudah berlaku selama ini di Indonesia. Sedangkan beliau berdasarkan SK Menkumham. Jadi kita beda dan tidak akan konflik di antara kita berdua. Insya Allah tidak akan terjadi konflik. Jadi kalau misalnya keputusan MK nanti keluar, lalu dukungan ini harus salah satu mundur atau seperti apa? Saya tidak melihat kemungkinan itu. Kami melihat sekarang ini kami ingin dukung pasangan Ahok Jarot bukan karena masalah MK ataupun dan lain-lain, tidak. Kami semata-mata ingin menjadi bagian daripada pemerintahan Ahok Jarot ke depan, supaya kami bisa mengawal dan mendampingi mereka pada saat mereka memimpin Jakarta, ya kan, untuk dekat dan melayani umat Islam sebagaimana mestinya. Melayani umat Islam, apa yang diharapkan dari pihak dari P3 sendiri untuk Ahok sebagai gubernur yang kita bisa pandang bahwa dia non Muslim begitu?
Saya tidak melihat muslim dan non-muslim, karena gubernur ini bukan jabatan satu organisasi Islam, seperti NU atau P3. Itu nggak mungkin beliau jadi salah satu pemimpin. Tapi ini adalah kepemimpinan dalam pengelolaan, ya kan, pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyat Jakarta. Jadi beda ini, ya kan, sehingga kita tidak melihat itu sebagai bagian daripada konflik agama. Makanya kita ingin sekali beliau ini kita dekatkan dengan umat. Karena beliau ini sudah merintis contoh. Di zaman beliaulah, beliau mengumrohkan imam masjid dan marbot bahkan. Marbot pun beliau berangkatkan umroh secara rutin dan selalu berjalan tahun ke tahun. Begitu juga perbaikan untuk musola dan masjid, beliau sudah lakukan. Artinya beliau sudah mempunyai komitmen kepada umat Islam. Tinggal kita kuatkan dengan pernyataan bersama, kesepakatan bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan, sehingga beliau lebih mengerti bukan hanya pondok dan imam masjid saja. Terima kasih Pak. Terakhir, sudah ada komunikasi politik dengan para partai pendukung Ahok, Pak? Kalau dengan partai pendukung Ahok, saya selalu mengadakan silaturahmi dengan mereka karena contohnya Ibu Mega. Itu sahabat saya, kakak saya tercinta sejak berpuluh tahun yang lalu. Begitu juga dengan Pak Surya Paloh, saya membina hubungan beliau sejak saya di Himpunan Pengusaha Muda. Ya, apalagi Pak Wiranto, sejak beliau menjadi ajudan Bapak Soeharto. Terima kasih Pak Jan Farid. Jadi memang sudah diputuskan bahwa Partai Persatuan Pembangunan kubu Jan Farid ini mendukung Ahok Jarot dan selanjutnya akan melakukan komunikasi politik kepada partai pendukung, yakni Hanura, Nasdem, PDI dan juga Hanura, PDI dan partai pendukung Ahok Jarot maksud kami. Dari Jakarta kembali ke Anda, Robert. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas informasi Anda. Tidak masuknya relawan teman Ahok dalam tim pemenangan pasangan Ahok Jarot tidak dipermasalahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ahok juga menganggap tidak adanya nama Nusron Wahid dalam tim pemenangan karena alasan Nusron masih menjabat sebagai Kepala BNP 2 TKI. Ahok menyatakan relawan teman Ahok memang memilih untuk tidak masuk dalam tim pemenangan yang digalang oleh 4 parpol pengusung. Teman Ahok memilih untuk menjadi organisasi atau yayasan sendiri yang bertugas untuk penggalangan dana untuk pemenangan Ahok Jarot. Ahok menegaskan setiap kegiatan dari teman Ahok telah mendapatkan izin dari 4 parpol yang tergabung dalam tim pemenangan. Sementara terkait tidak tercantumnya mantan Ketua Tim Sukses Nusron Wahid dalam tim pemenangan yang baru, Ahok menegaskan Nusron tidak mau berhenti dari jabatan sebagai Kepala BNP 2 TKI sehingga ia tidak masuk dalam tim pemenangan. Kan dia kalau masuk ke tim pemenangan dia harus berhenti dari itu. BP2 apa BNP 2 TKI ya. Nah, terus teman Ahok memang udah memutuskan dia tidak mau di dalam parpol karena mereka kan udah jadi yayasan sendiri. Dia merek teman Ahok itu udah milik mereka. Dia akan jual merchandise, dia akan buka di mall. Tapi mereka akan lapor ke KPU sebagai bagian dari tim yang untuk menjual, menggalang dana segala macam. Dan sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung hari ini menyatakan telah menandatangani surat permohonan pencekalan terhadap mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dengan kepentingan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus korupsi 33 aset PT Pancawira Usaha yang diduga merugikan negara hingga 900 miliar rupiah. Penerbitan surat pencekalan ini dilakukan bersamaan dengan penetapan dan penahanan dari Wisnu Wardana sebagai tersangka dalam kasus ini. Ya, cekal. Itu cekal deh. Ya. Mulai hari ini. Kapan, Pak? Baru mengajukan ke Jasa Agung. Apa, Pak? Tujuannya apa? Ya, supaya gampang pemeriksaan nanti kan nggak harus ke luar negeri lagi. Ya. Masih